Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap sebuah clandestine lab atau laboratorium tersembunyi yang produksi narkotika jenis harsis atau resin dari ganja di wilayah Uluwatu, Bali. Kita ikuti konferensi persnya berikut ini. 2024 di Yogyakarta yang pada saat itu kita bisa menangkap 25 kg dan akan dikirim ke Belanda. Setelah kita lakukan penyelidikan, ternyata barang-barangnya berasal dari Bali. Dan oleh karena itu kita bekerja sama juga dengan teman-teman dari Polda Bali, kemudian juga dari Ditjen Bea Cukai, untuk terus memprofiling barang-barang yang masuk yang diperkirakan akan menjadi sarana atau alat untuk membuat narkoba. Dengan langkah yang berkolaborasi ini, melalui joint operation ini, kita bisa melakukan satu pengungkapan di mana pada saat itu laboratoriumnya tidak ada di sini. Pertama ada di Jalan Gatot Subroto, tetapi sebelum kita gerbek, mereka sudah berpindah tempat lagi menuju di daerah Padang Sambian. Setelah kita amati beberapa waktu, ternyata berpindah lagi. Ini membutuhkan waktu untuk melakukan pemindahan tersebut, sehingga kita terus melakukan pendalaman dan akhirnya kita dapatkan laboratorium itu ada di tempat ini. Informasi laboratorium clandestine ini juga kita dapatkan dari teman-teman Bea Cukai, dari data pendukung pengiriman mesin cetak Happy Five, Evapap Hashish, dan Pod System, serta beberapa perkusor dan bahan kimia yang dikirim dari luar menuju Indonesia yang dilakukan melalui kargo di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dari informasi pengiriman mesin cetak, kemudian pod system dan prekursor tersebut, kita duga untuk dilakukan sebagai alat untuk melakukan produksi narkoba. Sehingga pada hari kemarin siang, setelah melalui pendalaman, kita lakukan penindakan, penggerebekan di tempat ini, di mana pada saat dilakukan penggerebekan, kita bisa melakukan penangkapan terhadap 4 orang pelaku, yang kesemuanya adalah pekerja yang sedang melaksanakan proses pembuatan narkoba. 4 orang yang diamankan itu semua warga negara Indonesia berinisial MR, RR, N, dan inisial DA. Peran mereka adalah sebagai peracik dan pengemas atau yang kita sebut sebagai koki. Selain itu kita juga masih ada 4 orang lagi yang kita berikan status DPO, sedang kita cari, yaitu inisial DOM sebagai pengendalinya, kemudian RMD sebagai peracik dan pengemas yang sudah sempat kabur sebelum kita grebek, kemudian ada inisial IC sebagai perekrut karyawan dan MAN sebagai penyewa villa. Villa ini disewa secara harian dengan harga 2 juta per hari, tetapi membayarnya secara mingguan. Jadi tidak disewa langsung sekaligus. Ini diperkirakan untuk memudahkan mereka ketika ada sesuatu, mereka segera bisa pindah tempat. Seperti di tempat lain, begitu ketahuan atau ada indikasi dia merasa sudah ada orang yang curiga atau masyarakat sudah curiga, mereka segera kabur. Dari hasil pengungkapan yang ada di tempat ini, kita temukan barang bukti narkoba dan prekursor narkoba serta peralatan produksi, yaitu antara lain 18 kg hasis padat kemasan silver, satu batang itu 100 gram. Kemudian 12,9 kg hasis padat kemasan kuning emas, itu yang kemasan 50 gram. Kemudian ada 18.210 butir Happy Five yang dengan berat 0,4 gram. Dan ada 35 butir Happy Five yang beratnya 0,2 gram. Kemudian yang menarik, kita juga menemukan ada 765 cartridge pouch yang sudah terisi. Cartridge yang berwarna hitam ada 547 cartridge yang isinya satu cartridge itu adalah 3,6 gram.
Kemudian untuk kartridge yang berwarna putih, itu ada 218 kartridge yang isinya adalah 1,5 gram. Selain itu masih kita temukan juga kartridge yang kosong yang rencananya akan diisi sebanyak 6.600 kartridge. Ini yang masih kosong belum diisi. Kemudian kita juga menemukan bahan baku yang belum sempat dicetak, tetapi sudah jadi barang setengah jadi, tinggal dicetak saja. 102 kg bahan baku hasis bubuk yang bila dijadikan hasis dengan berat 100 gram, kira-kira akan menjadi sekitar 1020 batang. Kemudian 37 kg bahan baku Happy Five yang kalau dijadikan pil sudah dicetak itu bisa menghasilkan sekitar 1.110.000 butir. Kemudian kita juga menemukan 12 liter minyak ganja yang akan dimasukkan ke dalam kartridge, 7 kg bubuk ganja yang akan digunakan sebagai bahan untuk campuran pembuatan hasis, dan 10 kg batang ganja kering yang digunakan sebagai campuran. Nanti dihaluskan, kemudian dipakai campuran. Sedangkan dari alat-alat produksi yang kita temukan, itu ada 1 unit mesin perubah cairan menjadi uap atau liquid fate. Itu ada. Alat yang memang dipakai untuk membuat dari cairan, kemudian dipanaskan, kemudian menjadi uap. 1 unit alat penyeduh liquid, 1 unit alat pengisi liquid, 2 unit alat pencetak tablet Happy Five, di mana dengan kemampuan satu alat itu bisa 4.000 butir per jam. Kemudian 1 unit alat pencacah ganja, 1 unit mesin genset, 1 unit alat pemeras minyak dari bahan hasis, 1 unit alat pemadat tablet Happy Five, 1 unit alat pengayak bubuk Happy Five, 1 unit alat pengaduk bubuk atau mixer powder Happy Five, 1 unit alat press granulator Happy Five, 1 unit alat giling hasis, 1 unit alat press hasis hidrolik, 2 unit alat fermentasi ganja, dan 1 unit tabung pemanas spiral. Dalam produksi hasis, para pelaku mengekstrak kandungan THC, jadi THC itu ada di dalam ganja, dengan perbandingan setiap 1000 gram ganja diekstrak menjadi 200 gram hasis. Mereka melakukan produksi di tempat ini yang berbaur dengan warga masyarakat. Tujuannya adalah untuk menyamarkan tindakannya, menyamarkan perbuatannya. Dan kemudian yang menarik di sini adalah adanya pengisian cartridge pouch yang tentu kalau dijual harganya tidak sama dengan yang dijual di pasaran biasa karena harganya cukup mahal. Tetapi ini adalah salah satu modus baru untuk memperkenalkan narkoba ini kepada para anak-anak muda yang memang sekarang lagi istilahnya ngetren lah menggunakan vape ini. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai nanti yang dihisap itu adalah barang-barang terlarang seperti ini. Karena kalaupun nanti ketahuan, dicek urin juga pasti akan positif. Ini adalah salah satu metode atau strategi yang digunakan oleh para pelaku untuk mempermudah pemasarannya. Dan kalau kita melihat ada rekan kita nge-vape, kan kita nggak pernah curiga juga apa sebenarnya isi di dalamnya. Oleh karena itu kita sama-sama berhati-hati terhadap penggunaan ini. Karena barang ini adalah barang yang sudah ada di pasaran dan mudah didapatkan, serta biasa digunakan oleh anak-anak muda. Sehingga kecurigaan terhadap orang yang menggunakan vape ini akan semakin kecil. Nah, clandestine laboratorium ini sudah beroperasi sekitar 2 bulan, tapi dengan estimasi nilai barang bukti yang dapat diproduksi, kalau kita lihat dari keseluruhan angka tadi, dengan jumlah produksi hasis padat, hasis cair, kemudian juga Happy Five, itu nilainya cukup fantastis, sekitar 1,5 triliun. Kemudian rencananya akan diedarkan di Bali dan Jawa serta beberapa tempat lainnya, termasuk juga nanti akan dikirim ke luar negeri. Dan terutamanya ini akan diproduksi secara masif. Kalau kita melihat ada beberapa mesin di dalam tadi, salah satunya yang ada di depan kita ini ada mesin-mesin yang memang belum dipakai.
belum dipakai saja produksinya sudah seperti ini. Oleh karena itu, kami memutuskan daripada nanti segera mesin yang lebih besar nanti akan dipakai untuk memproduksi yang lebih besar lagi, kita melaksanakan preventive strike, yaitu melakukan pemberantasan langsung, kita melakukan pencegahan tetapi langsung dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelakunya. Karena kalau dibiarkan, masih ada mesin pencacah ganja yang belum dipakai. Kemarin masih tersegel dengan kayu, papan kayu. Kemudian ada mesin-mesin destilasi yang memang belum dipakai juga. Ini mengindikasikan bahwa ada rencana mereka untuk memproduksi ini dalam jumlah yang lebih besar lagi, khususnya menghadapi perayaan Tahun Baru. Oleh karena itu kita bisa segera lakukan pencegahan dengan melakukan penindakan. Dari jumlah barang bukti tadi, termasuk juga dengan bahan baku yang masih ada, itu kira-kira kalau dikonversi dengan penyelamatan jiwa manusia yang bisa kita lakukan, kita bisa melakukan penyelamatan sebanyak 1.490.000 jiwa dari keseluruhan barang bukti tadi. Rekan-rekan sekalian, terhadap para tersangka ini akan dikenakan pasal yang terkait dengan narkotika, yaitu pasal 114 ayat 2, subsidi 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit sekitar yaitu 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Terkait dengan psikotropika akan dikenakan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 97 tentang psikotropika, ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Dan untuk membuat efek jera, tentu kita akan menerapkan pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Karena selama para pelaku ini masih punya uang, dia bisa mengendalikan peredaran gelap narkoba. Terutama yang ada di atas, kaki-kakinya masih ada. Dari kaki-kaki masih ada kaki-kaki lagi. Sehingga selama dia masih punya uang yang cukup untuk memesan narkoba, dia tetap akan melakukan aktivitasnya. Oleh karena itu, untuk menimbulkan efek jera terhadap para pelaku ini, kita akan kenakan TPPU. Kita akan lakukan perampasan aset dan penyitaan, dan nanti akan kita ajukan ke sidang pengadilan. Terkait dengan TPPU, kita bisa kenakan pasal 137 huruf A dan huruf B, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan pasal 3 junto pasal 10, pasal 4 junto pasal 10, pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman maksimal pidana penjara 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Rekan-rekan sekalian, berbagai penangkapan narkoba yang telah dilakukan merupakan bagian dari perlindungan Polri kepada masyarakat, karena narkoba ini sangat berbahaya buat kita sekalian, buat masyarakat, khususnya pada generasi muda yang menjadi tumpuan dapur harapan bangsa untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Penekanan dari Bapak Presiden sudah jelas, perintah dari Bapak Presiden sudah jelas untuk melakukan pemberantasan narkoba sampai ke akar-akarnya. Perintah Bapak Kapolri juga sudah jelas untuk melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Tindak tegas. Pemerintah juga sudah membentuk desk untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba melalui Kemenko Polkam. Oleh karena itu, ini adalah komitmen Polri untuk terus melaksanakan upaya-upaya pemberantasan narkoba, pencegahan dan pemberantasan narkoba. Kami mohon kepada rekan-rekan, kepada masyarakat sekalian, jangan ragu-ragu untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan adanya peredaran gelap narkoba. Kita akan turunkan tim dan akan melakukan penindakan. Ini adalah upaya kita untuk menuju Indonesia yang maju, Indonesia yang makmur. Karena kalau lingkungan tumbuh berkembangnya anak, tumbuh berkembangnya remaja dan generasi muda kita ini sudah dipenuhi dengan narkoba, ini akan membahayakan kita semua. Bonus demografi yang kita miliki harus diisi oleh generasi-generasi muda yang memiliki kompetensi, dan tentunya salah satunya adalah jauh dari narkoba.
Mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan sebagai sebuah ibadah untuk menyelamatkan masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan konferensi pers yang disampaikan oleh Kabaris Polri, Komjen Pol Wahyu Widada. Tadi setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa lokasi pengungkapan clandestine lab narkotika ini lokasinya berpindah-pindah di daerah Denpasar Bari dan juga ada 4 tersangka yang juga diamankan dengan tugas adalah untuk meracik dan juga mengemas. Tadi juga disampaikan ada 4 DPO lainnya yang masih terus dicari oleh pihak Baris Krim Polri. Dan modus operandi yang dilakukan adalah dengan membangun clandestine lab ini di tengah permukiman untuk menyamarkan perbuatannya. Ini adalah barang bukti yang juga turut diamankan. Tadi disampaikan ada 18 kg hasis padat, kemudian juga 18.000 Happy Five, 35.000 Happy Five, 765 cartridge pouch yang berisi dan juga ada bahan baku yang belum jadi sekitar 102 kg bahan baku. Dan juga berbagai peralatan produksi juga turut diamankan. Tadi disampaikan juga menariknya dari adanya peredaran ini ada modus baru yaitu dengan menggunakan pod system yang digunakan untuk di kalangan generasi muda. Dan ini tadi disampaikan juga bahwa seluruhnya ini akan diedarkan di beberapa wilayah. Tadi disampaikan akan ada di Bali, kemudian di Jawa dan juga di luar Pulau Jawa bahkan ke luar negeri. Dan rencananya juga untuk beberapa barang bukti ini yang juga belum diproduksi akan lebih besar lagi karena mengingat untuk menuju ke tahun baru dengan barang bukti ini setidaknya tadi disampaikan oleh Kabar Eskrim bisa menyelamatkan sekitar 1.400.000 jiwa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.